warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini suasana hujan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka pengajian bulanan dan juga dalam rangka gebiar musda gitu lagi untuk PCM Kerek, mulai dari siang tadi sore kegiatan bakti sosial dan dilanjut dengan pengajian pada malam hari ini. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu, malam ini saya ingin menyampaikan satu ayat, yaitu surat At-Tahrim ayat 8. Surat At-Tahrim itu surat yang ke-66. Kalau ada yang HP bawah bisa dilihat surat At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ayat ini cukup panjang dan dimulai dengan panggilan Allah khusus kepada orang yang beriman. Jadi di dalam Al-Quran ada yang Allah memanggil ya ayuhan nas, untuk semua manusia. Semua manusia dipanggil, baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu panggilan untuk semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Itu untuk semua manusia. Tapi ada ayat-ayat yang Allah khusus memanggil kepada orang yang beriman. Ya. Jadi ditujukan kepada kita yang telah diberikan karunia iman oleh Allah. Dan nikmat Allah iman itu adalah nikmat yang terbesar yang kita terima dari Allah. Ya. Karena itu pesannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Mati tidak boleh, Pak. Ya, padahal mati itu yang tahu hanya Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Nikmat iman dan Islam ini harus
betul-betul kita jaga setiap detik, bahkan mungkin sepersekian detik, karena kita tidak tahu mati kapan. Ada teman saya yang divonis dokter sudah kanker hidung. Saya baca sendiri 2 bulan sudah meninggal menurut ilmu kedokteran. Tapi ternyata sampai kemudian bertahun-tahun sampai menjadi hakim tinggi, ya. Dan itu prediksi medis, tapi Allah yang menentukan kematian, ya. Nah, karena itu dipesan nikmat yang terbesar ini, wala tamutunna, ojo sampai mati kecuali nggawa iman Islam, menjadi muslim. Nah, Allah memberikan petunjuk khusus, ada yang ditujukan kepada semua manusia, ada yang ditujukan kepada orang khusus yang beriman. Di antaranya yaitu surat At-Tahrim ayat 8 ini. Mari kita baca bersama-sama, ya. Rasulullah itu memberikan bebungah penghargaan yang sangat tinggi kepada orang-orang yang mau mendalami kitabullah. Khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian itu adalah yang mau belajar Al-Qur'an, belajar membaca, belajar memahami maknanya, wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Nah, pada malam hari ini kita akan bicarakan bersama satu ayat, ya, satu ayat khusus ditujukan kepada kita, kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintah Pak ini di dalam kaidah, ya, al asru fil amri, ya, lil wujub, ya, illa madalat dalilu ala khilafi. Al aslu fil amri, asalnya perintah itu adalah untuk dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Jadi asalnya perintah kecuali ada dalil yang menafikannya. Jadi ayat 8 ini fi'lul amr, perintah. Perintahnya apa? Tubu ilallah. Saking sayangnya Allah kepada kita, khusus dipanggil orang-orang yang beriman, maka diberikan nasihat khusus. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang sebenar-benarnya, ya. Jadi dengan tobat yang semurni-murninya. Mengapa kita diperintahkan tobat? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, ya. Mudah-mudahan dengan kalian orang yang beriman ini mau tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, mudah-mudahan Tuhan kalian, yaitu Allah, yukaffir ankum sayyiatikum, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Yaumalah yuzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, pada hari nanti, yaitu hari kiamat, Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya, ya. Inna wa la yukhliful mi'ad, Allah berjanji kepada dua golongan, ya. Yauma la yuzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ahu, Allah berjanji, ya, tidak akan menghinakan kepada para nabi dan orang-orang yang beriman, ya. Jadi nanti pada waktu hari kiamat Allah berjanji kepada para nabi dan rasul dan orang-orang yang beriman tidak akan dihinakan oleh Allah, ya.
diberikan tempat kedudukan yang mulia, ya. Dan itu janji Allah, innahu la yukhliful mi'ad. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'hu nuruhum, ya. Orang-orang yang beriman ini, Pak, nuruhum, cahayanya nanti bercahaya, ya. Yas'a baina aidihim, ya. Di antara anggota badannya semua bercahaya. Wa bi aimanihim, dan sebelah kanannya semua bercahaya. Yauma la yuzillahu nabiyya walladzina amanu ma'hu nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim yaquluna. Sudah kita orang-orang yang beriman ini bercahaya, ya. Ketika nanti berada di padang mahsyar, kita masih berkata, minta kepada Allah, atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, atmim lana nurana, sempurnakanlah ya Allah cahaya kami ini. Jadi kita ketika dikumpulkan, ya, nanti itu Bapak dan Ibu, bagian dari keimanan kita, rukun iman itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Kita percaya bahwa akan ada hari kebangkitan. Orang-orang kafir diingatkan kepada Allah, kaifa takfuruna billah. Orang-orang kafir, mengapa kalian kok sampai bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, dulunya kalian itu tidak ada, ya. Sebelum kita dipertemukan oleh Allah, ya, ini kita tidak ada, kita mati, Pak, mati pertama. Fahyakum, kemudian kita sekarang ini dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan pertama. Summa yumitukum, kemudian nanti akan dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian dibangkitkan. Summa ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah, ya. Kita diciptakan oleh Allah, akan dikembalikan oleh Allah. Nah, ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah itu hanya ada dua macam golongan manusia, ya. Tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Di dalam surat Ali Imran, manusia nanti hanya dua, ya. Tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh, ya. Surat Ali Imran tadi, yauma tabyaddu wujuh. Pada waktu itu, ya, ada orang-orang yang wajahnya putih. Panjenengan sedoyo sak bendino wudu buat sholat, ya. Nanti wajahnya akan putih semua. Tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Ada yang wajahnya hitam, orang-orang kafir wajahnya hitam. Fa amal ladzina swaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun. Orang-orang yang wajahnya hitam, rasakanlah siksa api neraka. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum, adapun orang-orang mukmin yang wajahnya putih, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun, maka akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah. Jadi ini Bapak dan Ibu kula panjenengan mungkin mlebet surga boten semata-mata karena amal kita kepada Allah, tapi juga rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu hanya akan diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Tabyaddu wujuh fa amal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah, dengan rahmat Allah maka akan masuk surga. Jadi putih wajahnya. Nah, ketika kita dibangkitkan sudah putih, maka kita minta. Makanya itu ketika Rasulullah ditanya sahabat, ya Rasul, panjenengan mungkin dos pundi ngenali umat panjenengan? Saya akan melihat dari wajah-wajahnya putih semua, ya. Rasulullah akan mengenali umat kita, ya, nanti dengan putih wajah kita, ya. Bersinar semua, ya. Maka itu atmim lana nurona. Nah, kita terus minta itu agar supaya cahaya ini terus sampai kita dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian
menunggu kepada pengadilan Allah, surga yaitu melewati sirotol mustaqim sampai nanti menuju ke surga. Cahaya itu terus admim lana nurona waghfir lana, kita minta ampun kepada Allah. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ayat 8 surat Tahrim, nanti bisa dilihat. Nah, perintah Allah itu apa? Yaitu untuk tubu ila wahi taubatan nasuha. Bapak dan Ibu, kita diperintahkan untuk bertobat. Apa itu tobat? Tobat itu dari kata-kata tabayatubu, ya. Bahasa Arab tabayatubu artinya adalah ada yaudu, ya. Jadi kembali. Jadi dari sisi maknawi, ya, taba itu adalah ada yaudu, ya, kembali. Artinya adalah tobat itu kembali dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan, ya. Kembali dari jalan yang salah kepada jalan yang lurus itu. Nah, tetapi tabayatubu tobat itu juga bisa berarti nadimah, menyesal. Karena itu maka di dalam bertobat itu ada 3 unsur. Oke. Di dalam ayat yang lain surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ar'uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu minta ampun kepada Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, apa unsur tobat itu? Kalau tadi pengertian tobat itu kembali dari kemaksiatan kepada kebenaran, kebaikan, ada unsur bisa juga menyesal, maka unsur tobat itu 3. Yang pertama adalah menyesal, ya. Menyesal alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Jadi kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, menyesal. Saya menyesal tadi kok berbuat dosa, salah. Jadi ada menyesal. Orang berbuat salah itu pertama menyesal, ya. Kalau tidak menyesal berarti belum mengakui salah, ya. Kalau kita lihat di persidangan bulat, yaitu tidak mengakui salah, ya. Kalau melakukan salah berarti menyesal, ya, saya salah. Jadi menyesal, kemudian datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Jadi pertama menyesal, minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun, dan tidak akan mengulangi kembali. Ini dosa itu ada 2, dosa kepada Allah dan dosa kesalahan kepada sesama manusia. Kalau dosa kepada Allah, maka unsurnya 3 ini tadi: menyesal, mohon ampun, tidak mengulangi kembali. Tetapi kalau itu dosa terkait dengan sesama manusia, maka ditambah 1, yaitu kita minta maaf. Minta maaf kepada saudara kita yang pernah kita sakiti. Nah, bagaimana kalau tidak dimaafkan, ya, ciri orang yang bertakwa itu adalah afinah anin nas, ya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ar uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Yaitu jadi orang mukmin yang baik itu lapang dada, mudah memaafkan, ya, karena menyadari kita juga sering berbuat salah, ya. Maka minta maaf itu, ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh, Pak. Beliau tidak pernah berbuat salah. Mengapa? Ya, mengapa?
kita diperintahkan bertaubat? Mengapa kita bersegera dimintakan minta ampun kepada Allah? Rasulullah menjelaskan, ya. Apa? Innal mu'min idza adhaba danban kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu. Wa in zata zatat hatta ta'wa qalbuhu. Wa dzalika kama qala wa ta'ala bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun. Innal mu'min, ya, kula panjenengan sedaya niki, sesungguhnya setiap mukmin idza adhaba danban, apabila berbuat salah dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbi, maka akibat perbuatan salah yang kita lakukan ini akan menimbulkan bintik hitam di hati. Ya. Ini apa? Kita akan menyongsong bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan. Ya. Karena itu kita gunakan ini untuk meminta ampun kepada Allah. Nah. Ya, jadi sesungguhnya innal mu'min idza adaba danban kanat nuqtatun sauda fi qalbihi. Ada bintik hitam di hatinya kalau dia berbuat dosa. Fa in taba wasta'taba saqula qalbuhu. Apabila bertaubat maka hatinya bersih kembali, Pak. Kula panjenengan nek bertobat kepada Allah, hilang bintik-bintik hitam, hati kita menjadi jernih kembali. Wa in zata zatat hatta ta'wa qalbuhu. Tapi menawi kula panjenengan segan untuk bertaubat kepada Allah, minta ampun, terus menerus berbuat kemaksiatan, maka lama-lama bintik hitamnya akan semakin banyak. Wadzalika ar-ron, itulah yang disebut dengan ron. Ron itu adalah menutup. Bal rona ala qulubi ma kanu yaksibun, Allah menutup hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Bapak dan Ibu, dos pundi Rasulullah tidak pernah berbuat salah, hatinya bersih. Boten kados kula panjenengan setiap saat berbuat salah, dosa. Rasulullah maksum, terjaga dan dijaga dari perbuatan salah dan dosa. Hatinya bersih. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita. Wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, kata baginda Rasulullah, inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi, sungguh saya beristighfar, bertaubat kepada Allah setiap hari lebih dari 70 kali. Dan di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Ya. Maka tentunya ya kita harusnya lebih banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bagaimana kalimat taubat? Ya, kalimat istighfar ada 3. Sing pendek, Bu. Ya, astagfirullahaladzim. Ya. Saya kira saged Pak nggih sedaya nggih? Saged. Astagfirullahaladzim. Artinya astagfirullah, saya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Sedaya saged? Niki kalimat yang paling pendek. Ya. Kemudian yang kedua, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Saged nggih Pak nggih? Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyu, yang maha hidup, al qayyum, terus menerus mengawasi hambanya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Niki yang setengah dawa, ya, tengah-tengah.
Sedaya saged nggih Pak nggih. Jadi yang pertama, yang kedua saged sedaya. Nah, yang paling top itu namanya Sayyidul Istighfar. Paling top nih. Ya. Jadi tadi ada kelas yang apa? Satu terus kedua ini paling top, Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini Sayyid itu apa pungkasannya, topnya istighfar. Sehingga di dalam hadis barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu malam dan kemudian diambil Allah sampai paginya, maka dihitung sebagai ahli surga. Barang siapa yang di pagi hari membaca Sayyidul Istighfar sampai sore dipanggil oleh Allah, dicatat sebagai ahli surga. Karena itu 2 kali di waktu pagi dan mau tidur ini kita membaca Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan ketika kita dipanggil oleh Allah, kita dihitung sebagai ahlu jannah. Hadisnya sahih. Nah, agak panjang Pak Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wonten sing hafal Pak? Insyaallah wonten nggih. Jenengan hafalno Pak niki. Wis angel aku ngapalno, wis sak minggu jenengan penaken estu ya. Di doa-doa ya ada atau saiki sekarang niku wonten Mbah Google, tinggal ngetik Sayyidul Istighfar medal terus makin dihafalkan. Bismillah mosok saulan keapal. Nggih, sing pun sepuh-sepuh, sing pun sweet-sweet ini, ya. Sweet-sweetak ke atas itu kan apalannya sudah angel. Tapi pesan kula monggo jenengan apalaken. Niki Sayyidul Istighfar. Wis saulan gak apa-apa, saiki-iki Pak Nurul kon ngapalno tak sami'na wa ata'na. Ya, berarti di Google Pak, saartine nggih wonten. Ini Sayyidul Istighfar dan apa? Saya itu kan sedikit Allahumma anta rabbi. Luar biasa maknanya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Ya. Ini adalah pengakuan tauhid. Rabbun itu apa? Jadi ada istilah Rabbun dan Ilahun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ilahun itu al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Karena itu di dalam syahadat la ilah, tidak ada Tuhan yang disembah illallah kecuali Allah. Nah, sedangkan Rabbun itu khaliquhum wa murabbihim wa mudabbira umurahum. Jadi artinya Rabbun itu adalah Tuhan yang khalik, yang mencipta, ya. Murabbi, ya, yang memelihara, mudabbir, yang mengatur. Jadi Allah yang mencipta, yang memelihara dan yang mengatur. Karena itu di dalam bersyukur, alhamdulillah kita ucapkan segala puji bagi Allah hanya kepada Allah Rabbul Alamin, yang mencipta, yang memelihara dan mengatur seluruh alam. Niki Rabbun. Nah, Sayyidul Istighfar dimulai dengan kalimat Rabbi. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, panjenengan niku Tuhan kula. Sing dadosaken kula, ya. Sing memelihara kula, sing mengatur seluruh peredaran darah, jantung panjenengan kula sedaya, nafas semua diatur oleh Allah. Ya. Anta Rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhan. La ilaha illa anta,
Tidak ada Tuhan yang kula sembah kecuali panjenengan. Niki penegasan tauhid. Dikumpulkan kata-kata Rabb dan Ilah dalam satu kalimat. Anta Rabbi la ilaha illa anta. Panjenengan sing dadosaken kula, sing ngatur sedaya kehidupan kula. Kula kawulane panjenengan. Panjenengan sing kula sembah, mboten wonten panjenengan. Ini adalah pengakuan tauhid yang betul-betul mengatakan tauhid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Panjenengan niku sing nyiptakaken kula. Jadi ketika kita menciptakan, kita bertauhid dan kita sadar kita diciptakan oleh Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Kula niku hambane panjenengan. Abdun itu adalah hamba. Jadi kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah, kita menyembah hanya kepada Allah dan menghamba kepada Allah. Ya. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Belum dimasukkan ke dalam diri kita, itu ruhnya ditanyai oleh Allah. Wahai ruh, alastu birabbikum? Ya. Bukankah aku ini Tuhanmu, ruh? Qalu bala syahidna. Ya Allah, kula bersaksi panjenengan niku Tuhan kula. Jadi bertauhid itu adalah fitrah. Fitrah manusia itu adalah mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kenapa? Roh sebelum dimasukkan ke dalam jiwa kita, roh sudah berjanji, pernyataan. Ya. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Saya menyaksikan ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Lah kenapa kok ada orang yang tidak percaya Tuhan, ateis, ada yang percaya Tuhannya banyak? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrahnya itu bertauhid. Fitrah itu bukan suci, bukan hanya suci dari dosa. Kalau ada dosa-dosa orang tuanya, urusan orang tua. Anak bayi tidak punya dosa turunan, ya, suci. Tapi di samping itu fitrah ini adalah anak ini bertauhid. Lah kok kemudian nanti dewasa kok menjadi ateis, menjadi trinitas Tuhannya tiga, ono sing nyembah nopo api. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya inilah yang menjadikan anak itu tidak bertauhid sebagai Nasrani, percaya kepada Trinitas, ya, atau Majusi, ya, menyembah kepada api, ya. Fa'abawahu yuhawidanihi, menjadi Yahudi, ya. Itu adalah lingkungan orang tuanya yang akan menjadikan anak itu tidak bertauhid. Karena itu ketika kita sekarang bertauhid hanya menyembah kepada Allah, itu kita sebetulnya kembali kepada fitrah. Nah karena itu maka wa ana abdika wa ana ala ahdika wa wa'dika, ya. Wa'dun itu janji. Janji saya ini adalah bertauhid kepada Allah, ya. Dan ahdun, ya, konsekuensi saya ini adalah bertauhid kepada Allah. Maka itu ketika kita menyebutkan mastata'tu, ya Allah, semampu saya memenuhi janji saya untuk bertauhid kepada panjenengan. Semampu saya mempunyai janji saya untuk bertauhid kepada Allah. Wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, saya berlindung dari kejelekan-kejelekan yang aku lakukan. Jadi kita minta perlindungan. Kenapa? Karena manusia ini tidak lepas dari godaan setan, ya.
Kita punya nafsu, innan nafsa la'amaratun bisu. Nafsu cenderung kepada perbuatan yang kejelekan. Kalau nafsu ini tidak dibimbing dengan hidayah dari Allah, maka akan menjadi destruktif. Ya, karena itu maka ya Allah, saya minta perlindungan dari godaan-godaan setan, dari kejelekan-kejelekan yang saya lakukan. A'udzubika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi nikmatika alayya. Nah, ini yang penting. Ya Allah, saya sadar mengakui betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada saya. Jadi wa abu'u laka bi nikmatika wa abu'u laka bi dzanbi. Dan aku mengakui dosa-dosaku. Panjenengan Pak, sebagai ilustrasi ngeten, ada seseorang yang ngenger ikut kepada si A, ngenger, dipelihara, ya, disekolahkan, ya, dikasih makan, ya. Maka kalau dia, ya, setiap saat, Pak, mohon maaf saya tadi terlambat pulang dari sekolah. Sing dingengeri seneng, ya, seneng. Mohon maaf Pak, saati jaluk maaf. Tapi akan lebih senang lagi kalau tidak hanya maaf, tapi juga terima kasih. Pak, matur nuwun, kula sampean panjenengan sekolahaken, kula matur nuwun. Matur nuwun panjenengan paringi nedha, matur nuwun. Jadi kita ini tidak hanya minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan, tapi kita mengakui bahwa banyak nikmat yang telah kita terima. Panjenengan mantun saking masjid pulang, ya Allah, alhamdulillah aku iso di masjid. Iku lho, tanggoku wis setruk gak iso di masjid. Saya ke masjid ini bukan nikmat yang sembarangan, Pak. Ribuan puluhan orang-orang yang lalu lalang. Begitu adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Mungkin hanya, apalagi di waktu subuh, hanya sak lari. Dan itu tidak di Indonesia. Saya pernah umroh di Jeddah, cari masjid subuh, ya sak lari Pak. Lu kok podo di Indonesia? Ya. Nah, kita bisa ke masjid saja memenuhi panggilan Allah ketika Allah memanggil hayya 'alas shalah, bahwa itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Karena itu ketika kita bisa ke masjid, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa berjamaah. Alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Bisa melihat betapa banyaknya orang yang tidak bisa melihat, bisa mendengar, masih sehat. Ya, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatis sikhah, sikhatul akli wal jasati wa jama'u adho ijimi. Alhamdulillah, ya, masih sehat. Ya, alhamdulillah. Duh, ini sama dengan tadi orang yang ngenger, ndak cukup Pak matur ngapunten kula niku, maka akan lebih gembira matur nuwun Pak kula panjenengan. Demikian juga terima kasih ya Allah. Abu ulaka bi nikmatika alayya. Betapa banyaknya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa abu ulaka bi dzanbi. Aku mengakui banyak nikmat yang telah aku berikan, aku terima, dan aku mengakui banyak dosa yang aku lakukan. Abu ulaka bi dzanbi. Faghfirni. Ya Allah, ampunilah saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Gak ono sing iso ngekei sepuro kecuali Allah. Nah itu sayyidul istighfar, topnya istighfar. Barang siapa yang membaca di waktu malam, maka akan dan dipanggil Allah akan dihitung sebagai ahli jannah. Jadi itu sayyidul istighfar, panjang Pak. Tinggal ngeklik di Google, ketemu, diwaos, diapalna, ya diapalkan. Ya, gak iso sedino ya saulan mosok gak apal. Ngaten Pak nggih. Nah wis apal pagi malam dan pagi. Nah itu
kalau kemudian kita minta ampun berbuat lagi salah, minta ampun terus Pak. Jadi taubatan nasuha itu apabila kita sudah berhenti total. Nah di samping itu kita minta petunjuk kepada Allah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, saya minta rezeki, tapi rezeki bukan finansial, ya, karena rezeki itu tidak hanya finansial, imaterial. Kita minta, ya Allah, berikanlah saya rezeki, saya bisa melakukan tobat nasuha. Artinya perbuatan salah, apalagi dosa-dosa besar itu saya sudah stop, tidak akan lagi. Sadurungi kula mati, ya, gitu. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Nah, ini ayat itu tadi kita diperintahkan terus untuk bisa taubat nasuha, karena itu nanti Allah akan dengan taubat kata itu sing elek-elek dibusek, sehingga kita nanti ibaratnya film itu sudah diproses editing. Kula panjenengan nek ningali film, niku sing apik-apik Pak, sing elek-elek wis dihapus. Kadang satu tindakan sampai diulang-ulangi, take lagi, ulang lagi, baru kalau sudah baik. Maka mudah-mudahan nanti yang jelek-jelek dihapuskan oleh Allah, kita terima buku yang baik. Yukaffir an sayyi'ati, pasti akan dihapus kalau kita bisa tobat nasuha. Wah, tobat tomat, ya, ada tobat, istilah tomat, tobat terus kumat lagi, ya. Jadi haji tomat, ya, haji tobat tapi kemudian nanti kumat lagi, ya tetap terus saja Pak bisa melakukan tobat nasuha. Jadi berdoa juga itu, ya. Barang siapa yang sholat 2 rakaat maka akan dihapus segala dosa-dosanya. Ngoten Pak nggih, waktunya sempit ya sampai abadan. Jadi itu di Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang ditujukan kepada orang yang beriman. Nah, di antaranya At-Tahrim ayat 8 ini ya adalah ditujukan, dan nanti cahaya, ya, atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu jadi doa Pak, atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya, ya, cahaya kami ini nanti di akhirat. Karena itu wudhu dan kebaikan-kebaikan kita ini mudah-mudahan nanti menjadi cahaya, dan kita dikenali sebagai umat Rasulullah SAW dari cahaya yang memancar diri kita. Kula kinten cekap semanten wonten sing tanglet sampun nggih, wadali sampun cekap. Mugi-mugi kita senantiasa bisa istiqomah, ya, sampai akhir kehidupan kita, ya. Hidup di dunia sangat singkat sekali, ya, dan kita isi dengan kebaikan terus. Man amila sholihan fali nafsihi, barang siapa yang berbuat baik sebetulnya perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha, dan barang siapa berbuat jelek maka sesungguhnya perbuatan jelek untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid, Tuhanmu tidak akan berbuat zalim terhadap hambanya. Nasrun minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.